Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dilma Nesta Suryadi. Aku dari Prodi PGSD. NIM-ku yaitu 2024010074. Aku dari kelas SD 24A. Di sini aku akan sedikit memaparkan ataupun menjelaskan terkait nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep besar Pancasila. Yang kedua, saya akan membahas fungsi dan peran Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pembahasan yang pertama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, ideologi itu berasal dari kata idea, yang berarti suatu gagasan, suatu pemikiran, suatu konsep, ataupun keyakinan, dan juga logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi dapat kita artikan bahwasannya ideologi itu adalah ilmu tentang keyakinan-keyakinan ataupun suatu gagasan-gagasan. Lalu ideologi bangsa. Ideologi bangsa adalah sesuatu yang berfungsi sebagai pegangan hidup atau petunjuk untuk semua orang. Adapun tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu Pancasila juga mempunyai 2 pengertian pokok. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu dalam ideologi itu terkandung 3 komponen dasar. Yang pertama keyakinan hidup, yang kedua adanya tujuan dari hidup, dan yang ketiga adalah cara-cara yang dipilih untuk mencapainya suatu tujuan hidup yang kita sudah rencanakan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apa sih itu? Jadi, dasar negara itu merupakan suatu fondasi ataupun landasan yang kuat dan juga kokoh, serta tahan terhadap segala gangguan-gangguan ataupun hambatan-hambatan, serta juga rintangan-rintangan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, tujuan dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan selain itu, Pancasila ini menjadi dasar dan juga tonggak bagi segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dimana kedudukan Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi pokoknya, yaitu yang pertama adalah sebagai pegangan hidup, yang kedua adalah pedoman hidup, dan yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai implementasi. Dapat diartikan, didefinisikan ideologi Pancasila yaitu suatu kumpulan nilai-nilai atau norma-norma yang meliputi sila-sila Pancasila itu sendiri, yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Alea 6 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun pembentuk sumber-sumber dari Pancasila itu sendiri yaitu seperti keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan juga perkembangan ideologi di negara tersebut dan juga di dunia. Adapun penyebab melemahnya pengamalan Pancasila yaitu dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adanya faktor internal, yang kedua dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adanya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga ajaran agama yang sempit, serta lenturnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua adanya terjadinya ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, politik, sosial, hukum di pusat daerah tempat. Lalu adapun faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adanya globalisasi yang membawa persaingan. Yang kedua adanya kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dalam perumusan kebijakan suatu negara. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah fungsi dan peran dalam Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur Indonesia, dan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Yang keempat, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai moral pembangunan. Dan yang keenam, sebagai nasionalisme sebagai pengamalan Pancasila. Lalu dalam pembahasan kedua dan di bagian nomor 2 yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dimana Pancasila itu dapat mengikuti perkembangan zaman ataupun negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Lalu tak dapat dipungkiri bahwa ideologi Pancasila ini menghadapi pengaruh dari sosialisme komunis, kapitalisme Amerika, dan juga ideologi yang lainnya. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yang dimana yaitu adanya nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5. Yang pertama adanya ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam ketuhanan yang Maha Esa saya mengambil 2 bagian, yaitu 1. Setiap orang ataupun setiap bangsa Indonesia itu bertuhan dan juga menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang mereka pegang dan yang mereka anuti. Yang kedua adalah menjalankan agama dan kepercayaannya serta berkeadaban dan saling menghormati satu sama lain dengan umat yang berbeda. Yang kedua adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini saya mengambil 2 bagian. Yang pertama perlakuan ataupun tingkah laku terhadap manusia secara adil dan tidak memihak serta berpegangan teguh pada kebenaran. Yang kedua yaitu beradab. Dalam maksud beradab ini yaitu kita berbudi luhur, sopan santun, lalu bersusila terhadap sesama. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang dimana dalam persatuan Indonesia ini saya mengambil 3 bagian, yaitu adalah 1. Persatuan dalam artian atau luas, yang kedua melindungi segenap bangsa, dan yang ketiga adalah bersatu dalam keberagaman. Nilai-nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana di sini adalah ada 4 bagian. Yang pertama, rakyat memiliki kedaulatan, dan yang kedua, nilai demokratis, ketiga, prinsip musyawarah, keempat, rakyat memiliki perwakilan. Nilai-nilai Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ada 3 hal. Yang pertama adalah perlakuan atau tingkah laku yang adil terhadap masyarakat. Yang kedua, keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera. Dan pada yang terakhir di pembahasan ketiga ini yaitu kelebihan dan kekuatan dari ideologi Pancasila. Jadi, adapun kelebihan dari ideologi Pancasila ini ada 5. Yang pertama adalah mengakui keragaman. Yang kedua adalah menekankan keadilan. Yang ketiga adalah mempromosikan persatuan. Yang keempat menghargai HAM. Dan yang kelima adalah fleksibilitas. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kohesi sosial. Yang kedua adalah stabilitas politik. Yang ketiga adalah identitas nasional, yang keempat adalah kemandirian, dan yang kelima adalah keseimbangan. Mungkin pembahasan dari ketiga yang saya bahas ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, dan juga pemaparan materinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.